warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Pratiwi, NIM 18 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, mahasiswa IAIN Parepare. Nah, pada kali ini, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Nur, SE MAK. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai biaya modal. Sebelum mempelajari apa itu biaya modal, kita perlu mengetahui modal itu apa. Nah, modal itu adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional pada suatu perusahaan. Dapat dilihat dari sisi kanan komponen neraca, terdiri dari hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Nah, barulah kita mempelajari tentang biaya modal setelah mengetahui apa itu modal. Nah, biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan. Adapun tujuan biaya modal ada 3, yaitu perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, manfaat dalam mengetahui biaya modal itu ada 3, yaitu untuk menentukan proyek menguntungkan atau merugikannya proyek tersebut, sebagai discounting faktor dalam menghitung present value aliran kas. Yang ketiga, regulasi perusahaan yang monopoli. Jenis-jenis biaya modal. Jenis-jenis biaya modal dibedakan menjadi 2 macam, yaitu biaya modal secara individual dan biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara individual ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal utang wesel, biaya modal obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan yaitu perusahaan yang menggunakan sumber modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau biasa disebut dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Besar kecilnya biaya modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, General Economic Condition. Yang kedua, Operating and Financing Decisions. Yang ketiga, Mode of Financing. General Economic Condition atau kondisi ekonomi umum. Kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pengembalian bebas risiko karena investor mempertimbangkan risiko dalam berinvestasi sehingga perlu memperhitungkan kondisi ekonomi. Yang kedua, Operating and Financing Decisions atau keputusan investasi dan pembelanjaan. Bila perusahaan menginvestasikan dananya yang banyak berasal dari utang dan saham preferen pada investasi yang memiliki risiko tinggi, pemegang saham atau pemilik dana akan menuntut tingkat pengembalian yang tinggi. Hal ini berakibat pada biaya modal yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi. Ketiga, amount of financing atau jumlah pembelanjaan. Apabila permintaan terhadap dana meningkat cepat,
akan berakibat pada semakin tingginya biaya modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Konsep biaya modal merupakan biaya peluang, opportunity cost, dan penggunaan dana yang diinvestasikan dalam proyek baru. Tingkat pengembalian investasi perusahaan harus memperhatikan investasi dengan tujuan menemukan tingkat pengembalian investasi perusahaan investor. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Logika penggunaan biaya modal. Jika tingkat pengembalian internal lebih kecil dari biaya modal, maka kekayaan pemilik saham menurun. Dan jika tingkat pengembalian internal sama dengan biaya modal, maka kekayaan pemilik saham tidak berubah. Dan jika tingkat pengembalian internal lebih besar daripada biaya modal, maka kekayaan pemilik saham meningkat. Biaya modal untuk memperoleh cost of capital perlu dilakukan perhitungan dari masing-masing sumber dana dan biaya modal rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan. Biaya-biaya modal tersebut terdiri dari A. Biaya hutang atau cost of debt, B. 2. Biaya saham preferen, cost of preferred stock, 3. Biaya saham biasa atau cost of common equity, 4. Biaya laba ditahan atau cost of retained earning, 5. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC. Biaya hutang, cost of debt. Dalam mencukupi modal kerja perusahaan dapat dilakukan dengan mencari pinjaman dari pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini, biasa perusahaan mengajukan pinjaman pada bank atau menerbitkan surat hutang. Biaya hutang setelah pajak dapat dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga sebelum pajak dengan tingkat pajak sehingga diformulasikan seperti KB sama dengan CT per D dan KD sama dengan KB 1 dikurang T, di mana KD itu ialah biaya utang setelah pajak, T adalah persentase tingkat pajak, CT adalah besarnya bunga yang harus dibayarkan per tahun, D adalah biaya utang, KB adalah biaya utang sebelum pajak. Contohnya, dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang yang setelah pajak sama dengan KB 1 dikurang T. Misalnya, KB sama dengan 10%, pajak sama dengan 15%. Nah, berapa biaya hutang setelah pajak tersebut? Maka, KD atau biaya hutang setelah pajak sama dengan 10% dikali 1 dikurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya saham preferen atau cost of preferred stock, yaitu saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik kombinasi antara utang dan modal sendiri. Salah satu ciri dari saham preferen adalah adanya penghasilan tetap berupa dividen bagi pemegangnya. Menurut Kieso dan Weigen 1995-321, saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen istimewa karena
Saham ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Saham ini sering disebut juga sebagai modal saham semi hutang karena sifatnya memberikan penghasilan tetap bagi pemegangnya. Walaupun perusahaan mengalami kerugian, tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai dividen. Formulasi yang digunakan sebagai berikut. Nah, bagaimana penjelasan tadi? Apa sudah paham? Nah, setidaknya Anda memahami tentang penjelasan tadi tentang biaya modal. Jadi, sampai sini aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.